Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aida Nur Salsabila dengan NIM 017 dari kelas 2024D. Saya Ananta Putri Clara dengan NIM 031 dari kelas 2024D. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang penggunaan Docker Compose dalam mengelola beberapa layanan pada aplikasi berbasis kontainer. Kami akan menjelaskan isi dari script Docker Compose.yml yang telah kami buat. Tak hanya itu, kami juga akan mendemonstrasikan proses build dan menjalankan kontainer untuk memahami cara kerjanya secara langsung. Harapannya presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan membantu memahami cara kerja Docker Compose secara lebih praktis. Sebelum memulai, pastikan Anda telah menginstal Docker di perangkat Anda. Jika belum, saya akan menjelaskan cara menginstalnya. Nah, jadi yang langkah pertama yang kita lakukan adalah searching Docker desktop. Lalu kita pilih download. Nah, kita milihnya yang AMD 64 untuk Windows karena AMD 64 itu untuk prosesor Intel. Nah, setelah Dockernya terdownload, kita install Dockernya. Nah, nanti setelah kita install, nanti tampilannya seperti ini, terus kita close. Setelah kita berhasil menginstal Docker, nanti tampilannya akan seperti ini, dan kita bisa melanjutkan proses yang selanjutnya. Di sini kami membuat file Docker Compose.yml yang berisikan 6 item konfigurasi, yaitu yang pertama version. Nah, versi file konfigurasi Docker Compose yang kami gunakan yaitu versi 3.9. Untuk name ini menentukan nama project pada Docker Compose yang kami buat, kami menamainya My Docker Project. Lalu yang ketiga yaitu service, bagian inti yang mendefinisikan kontainer atau layanan yang akan dijalankan menggunakan Docker. Lalu ada yang keempat yaitu network. Nah, network ini jaringan virtual yang digunakan untuk menghubungkan layanan atau kontainer. Pada app network ini adalah nama jaringan yang akan digunakan untuk menghubungkan kontainer-kontainer yang berada di jaringan tersebut. Driver, jenis jaringan yang kami gunakan adalah bridge. Jaringan bridge memungkinkan kontainer saling berkomunikasi, namun tidak bisa diakses dari luar tanpa pemetaan port. IPAM, IPAM adalah IP Address Management. IPAM ini mengatur alamat IP untuk jaringan. Driver, jenis jaringan yang digunakan yaitu default. Berarti Docker menangani IP secara otomatis. Lalu yang selanjutnya config. Bagian ini mendefinisikan konfigurasi IP untuk jaringan. Pada baris ini, menentukan subnet jaringan yaitu tentang alamat IP yang akan digunakan oleh kontainer-kontainer dalam jaringan. Lalu yang kelima yaitu volume. Volume ini digunakan untuk menyimpan data secara persisten sehingga data tidak hilang meskipun kontainer dihentikan ataupun dihapus. Nah, untuk web data ini digunakan untuk menyimpan data untuk aplikasi web yang kami gunakan yaitu NGINX. Driver lokal, volume ini menggunakan driver lokal menyimpan data di host lokal. Untuk DB data digunakan untuk menyimpan data database. Driver lokal sama seperti web data menggunakan driver lokal, data disimpan di host lokal. Untuk web data ini untuk menyimpan data WordPress. Driver lokal sama seperti dua kolom sebelumnya menggunakan driver lokal, data disimpan di host lokal. Lalu yang keenam yaitu config. Config digunakan untuk menyediakan file konfigurasi ke dalam kontainer. Ini adalah nama identitas unik untuk file konfigurasi NGINX. Sedangkan file menunjukkan lokasi file NGINX conf pada sistem host. Untuk ini sama seperti yang di atas yaitu nama identitas unik untuk file konfigurasi MySQL. Untuk ini file menunjukkan lokasi file MySQL conf pada sistem host. Nah, setelah menjelaskan item konfigurasi, sekarang kita masuk untuk penjelasan dalam service. Nah, dalam service ini terdapat 3 kontainer, yaitu yang pertama web server, yang kedua database, yang ketiga WordPress. Nah, untuk yang pertama, web server. Web server adalah nama service untuk kontainer ini. Image, menggunakan image NGINX versi terbaru yaitu latest. Lalu, yang kedua container name. Menentukan nama kontainernya. Di sini kami menggunakan NGINX server. Port digunakan untuk menetapkan port di dalam kontainer Docker dengan port di host. Ini memungkinkan aplikasi yang berjalan di dalam kontainer dapat diakses dari luar kontainer seperti melalui browser dan lain-lain. Nah, untuk yang 8080 ini port di host dan yang 80 ini port di kontainer. Lalu yang keempat ada volume. Folder web data ini yang digunakan oleh NGINX untuk menyimpan file HTML. Jadi, volume ini memastikan bahwa semua file HTML di dalam folder web data bisa langsung digunakan oleh NGINX. Jadi, di dalam folder web data ini terdapat indeks HTML untuk NGINX. Lalu, yang kelima ada network. App network ini kontainer akan terhubung ke jaringan Docker yang bernama app network. Lalu, selanjutnya ada environment. Environment ini seperti pengaturan tambahan untuk aplikasi dalam kontainer. Di sini terdapat 3 variabel. Nah, yang pertama, untuk menentukan zona waktu ke Asia Jakarta, yang kedua untuk nama host NGINX, dan yang ketiga untuk port yang digunakan oleh NGINX di host. Lalu yang ketujuh restart. Always itu artinya Docker akan selalu mencoba merestart kontainer jika berhenti atau crash. Yang kedelapan depends on. Ada database dan WordPress. Artinya kontainer web server hanya akan berjalan setelah kontainer database dan WordPress selesai dijalankan. Setelah kita memahami konfigurasi untuk layanan web server, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana database dan WordPress diatur. Kedua layanan ini saling terhubung untuk mendukung fungsi utama aplikasi, di mana database bertindak sebagai penyimpan data dan WordPress sebagai platform pengelola konten. Mari kita bahas konfigurasi layanan database terlebih dahulu. Jadi, database sendiri ini adalah nama layanan database. Nah, untuk pengertian image, container name, environment, ports, volume, network, dan restart itu sama seperti yang Clara jelaskan. Tapi bedanya image di sini menggunakan MySQL latest, container name-nya MySQL DB, dan environment-nya itu MySQL password, itu artinya kata sandi untuk akun root. Nah, MySQL database itu artinya nama database yang akan dibuat saat kontainer berjalan pertama kali. Nah, untuk MySQL user dan MySQL password itu artinya akun pengguna tambahan dengan akses ke database. Sedangkan untuk myroot host itu mengizinkan semua host untuk mengakses database. Sedangkan di sini menggunakan port 3306.23306 yang artinya adalah menghubungkan port 3306 di host ke port 3306 di kontainer. Nah, untuk logging itu artinya adalah menggunakan Driver Johnson file dengan batasan maksimal size 10 M, itu artinya ukuran maksimal setiap file log adalah 10 MB, maksimal file 3 itu artinya menyimpan maksimal 3 file log. Nah, untuk selanjutnya, konfigurasi untuk layanan WordPress artinya adalah nama layanan untuk WordPress, terus image-nya itu WordPress latest, container name-nya itu WordPress server. Nah, bedanya environment WordPress dan database itu di WordPress DB host. Nah, WordPress DB host itu artinya adalah menunjukkan host database yang digunakan.
Nah, artinya untuk WordPress DB name itu nama database yang digunakan oleh WordPress. Untuk WordPress DB user dan WordPress DB password itu adalah kredensial untuk mengakses database. Portnya sendiri pada WordPress itu menggunakan 80.81.2.80 yang artinya adalah menghubungkan port 8081 di host ke port 80 di kontainer sehingga WordPress dapat diakses melalui localhost 8081. Nah, DPS on-nya itu layanan ini hanya akan berjalan jika database sudah aktif. Selanjutnya, kita akan menunjukkan cara membangun dan menjalankan aplikasi WordPress yang terhubung dengan MySQL menggunakan Docker. Dengan file konfigurasi yang telah disiapkan sebelumnya, kita akan langsung menjalankan proses build dan penggunaan kontainer untuk mengatur lingkungan pengembangan yang konsisten dan efisien. Nah, menjalankannya itu lewat terminal. Terus, langkah pertama yaitu jalankan semua service dengan perintah docker compose up init. Nah, ini ada artinya adalah perintah ini akan menampilkan daftar kontainer yang sedang berjalan beserta statusnya. Setelah selesai, kita bisa mengecek lewat Docker. Nah, bila Dockernya sudah berhasil dijalankan, nanti tampilan di aplikasi Dockernya akan seperti ini. Semua kontainernya akan berjalan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu sebelum kita menjalankan kontainer, kita perlu memeriksa status kontainer itu sendiri sudah berjalan apa belum. Caranya yaitu pakai PS. Nah, kalau seperti ini berarti kontainer MySQLDB dan WordPress server serta NGINX itu sudah berjalan. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke konfigurasi MySQL. Itu kita masuk ke sel MySQL dalam kontainer dengan kode seperti ini. Docker access init MySQLDB. MySQLDB itu nama ini loh, nama ininya ya, nama kontainer name-nya. Itu disamain aja sama punya kalian. Terus MySQL info out. Nah, karena kita ini memakai root, jadi kita menggunakan password root, yaitu passwordnya yang ini, root password. Ini saat kita memasukkan password memang tidak kelihatan, jadi harus hati-hati. Nah, nanti kalau benar akan seperti ini, dan kita akan masuk ke konfigurasi MySQL. Terus, kita menjalankan perintah SQL untuk memverifikasi database dengan show database. Nah, ini database my database-nya sudah ada. Lalu kita bisa keluar dari MySQL dengan exit. Jangan lupa tanda titik koma kalau buat MySQL. Nah, ini kita sudah keluar dari MySQL. Selanjutnya kita bisa akses WordPress. Caranya kita buka browser dan akses melalui localhost 8081. Ini yang tadi ada di WordPress itu 8081 di port 2 WordPress. Terus setelah itu kita mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, untuk informasi berikut ini diisi sesuai keinginan kalian. Judul situsnya akan saya isi WordPress server. Nama penggunanya nama saya itu Aida. Terus untuk sandinya yaitu harus sampai minimal sedang ya, baru bisa. Terus emailnya email saya. Nah, setelah kita sudah mengisi semua informasi ini, kita akan install WordPress. Setelah itu kita baru bisa masuk ke WordPress-nya. Nah, ini seperti tadi kan nama pengguna saya Aida, terus ini sandinya sama seperti sandi tadi yang saya masukkan. Terus ini kita log masuk. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini bila WordPress-nya sudah berjalan dengan sempurna. Setelah kita berhasil login ke WordPress, selanjutnya kita melakukan menambahkan artikel untuk memastikan integrasi database berhasil. Caranya itu laman, terus tambah laman baru. Teman-teman. Nah, setelah itu kita ketikkan. Kita cek ya, semua laman. Nah, ini yang tadi kita buat, dan statusnya udah telah terbit. Terus kita bisa melihatnya apakah beneran telah terbit. Nah, ini nanti tampilannya dari sini artikelnya, contoh artikelnya. Jadi setelah database dan WordPress sudah jalan, sekarang mari kita cek localhost untuk NGINX-nya. Apakah tersambung dengan folder web data tadi yang ada indeks HTML-nya dengan mengetikkan localhost p2 8080 karena portnya. Setelah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk menghubungkan antara folder data tadi dengan NGINX karena websitenya sudah berhasil dibuka. Lalu setelah melakukan semua praktek kita, sebelum mengakhirinya, kita harus menutup atau mengdownkan Docker Compose yang tadi kita buat agar tidak terus berjalan di belakang layar. Caranya yaitu dengan mengetikkan di terminal Docker Compose down. Setelah semua sudah ditutup dengan cara Docker Compose down, maka cara otomatis juga di dalam aplikasi Docker ini juga akan hilang atau juga akan dihapus. Baik, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai script Docker Compose.yml yang mengatur layanan seperti web server, database, dan WordPress, serta demonstrasi proses build hingga kontainer dapat berjalan dengan baik. Melalui Docker Compose, kita dapat mengelola banyak layanan dengan lebih mudah dan efisien dalam satu lingkungan. Hal ini sangat membantu, terutama untuk pengembangan aplikasi yang melibatkan banyak komponen. Kami berharap penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep dasar dan penerapan Docker Compose di dunia pengembangan aplikasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.